Mereka semua punya kekurangan. Memang ketiga makhluk yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai contoh di situ, sebagai contoh pembelajaran di situ, itu makhluk-makhluk hebat. Dimulai dari bintang, itu kan benda luar angkasa yang paling besar ya. Bintang itu udah paling gede itu. Jauh lebih gede tentu daripada matahari kan. Nah, tapi ternyata punya kekurangan. Oh, gede juga ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Ada saatnya di mana dia hilang. Nah, sementara yang patut dan layak untuk dipertuhankan itu ya yang nggak punya kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun an kulli aibin wa nuqsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari setiap aib dan kekurangan. Artinya sempurna. Sempurna. Tidak ada satupun yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat, meskipun makhluk tadi itu bintang yang pertama yang itu makhluk hebat, tapi dia punya kekurangan. Kalau punya kekurangan, maka dia tidak layak untuk dipertuhankan. Lalu pindah beliau ke makhluk yang kedua berikutnya, juga tidak kalah hebatnya, yaitu Al-Qamar. Luar biasa juga hebatnya kan. Ini bisa menyinari seluruh bumi. Tapi kemudian ternyata meskipun itu makhluk hebat, tetap aja punya kekurangan juga. Nah, oleh karena dia juga punya kekurangan, maka tidak layak untuk dipertuhankan. Lalu beliau pindah ke yang paling hebat lagi di antara itu semuanya, yaitu Asy-Syamsa. Ya, ini jauh lebih hebat. Jadi akbar, lebih gede kelihatannya ya. Meskipun sebetulnya pada wujudnya yang lebih gede itu ya tentu adalah bintang. Pasti itu jauh lebih gede ya. Tapi dalam penglihatan mata manusia secara kasat mata, bahwa yang paling hebat itu ya matahari. Manfaatnya juga jauh lebih banyak. Kelihatannya matahari itu ya jauh lebih banyak. Makanya jauh lebih banyak yang mempertuhankan matahari ketimbang daripada bintang. Nah, tapi ternyata mau hebat seperti apapun juga tetap aja punya kekurangan. Nah, oleh karena dia punya kekurangan, maka dia tidak layak untuk dipertuhankan. Nah, setelah menjelaskan tentang tiga makhluk hebat itu, lalu Nabi Ibrahim mulai masuk pada penjelasan tentang siapa sesungguhnya yang paling berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, beliau kemudian masuk langsung menjelaskan, ini sesungguhnya aku wajjahtu, menghadapkan wajhiyah, wajahku, lilladzi, kepada yang fataras samawati wal ard, yang menciptakan as-samawat, langit, wal arda, dan bumi. Hanifa, menghadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan cara yang hanif. Cara yang hanif itu cara yang benar, cara yang hanif itu cara yang lurus, cara yang hanif itu cara yang tepat, cara yang tidak salah. Nah, jadi menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan cara yang hanif, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk bagian dari orang-orang musyrik. Mari perhatikan kembali yang di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari. Tapi kenapa di ayat ini yang disebutkan adalah langit dan bumi? Itu ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi. Seharusnya kan ketika mereka mempertuhankan bintang, bulan, matahari, seharusnya kan Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataran nujum, misalnya ya, wa fataral qamar wa fataras syams. Harusnya begitu. Tapi tidak, Nabi Ibrahim langsung menyebutkan dua, fataras samawati wal arda. Artinya apa? Nabi Ibrahim ingin menjelaskan bahwa jangankan tiga makhluk hebat itu, makhluk yang jauh lebih hebat dari itu semuanya pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung menyebutkan langit.
di mana langit ini sebagai tempat dari hidupnya tiga makhluk itu. Bintang ada di langit, bulan ada di langit, matahari ada di langit. Jadi langsung disebutkan tempat yang lebih hebat dari itu semuanya. Jadi nggak usah sebutkan satu persatu, bintang, bulan, matahari, langsung aja sebutkan tempatnya. As-samawat, 7 langit. Semua langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi setelah itu wal ardh, dan bumi. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyebutkan dua makhluk hebat ini, maka itu artinya semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sering kita katakan bahwa langit dan bumi itu sudah mewakili seluruh makhluk yang ada. Sebab kita tidak akan menemukan makhluk yang ada kecuali semuanya menempati dua ruang itu. Kalau bukan langit, ya bumi. Jadi ketika disebutkan keduanya, itu sudah mewakili keseluruhan makhluk. Jadi kira-kira maksud beliau di sini fatara samawati wal arda itu adalah fatara kulla al makhluqat, yaitu menciptakan keseluruhan makhluk yang ada.